Sampai jumpa kembali kepada penggemar serial India. Langkah baiknya tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita. Sinopsis Gopi. Adegan dimulai. Semua keluarga berkumpul. Kokila memberikan hadiah belanjaan merah kepada Meti karena ini sangat pemborosan. Kokila akan memberi pelajaran kepada Mera. Meti harus menerima hadiah ini. Meti mengiyakannya kepada Kokila. Lalu Kokila meminta kepada Meti untuk membawa belanjaan Mera dan menyimpannya. Meti mengiyakan. Mera melihat Meti sangat kesal. Hetal menyetujui pendapat Kokila. Meti meminta izin untuk menyimpan belanjaan Mera. Meti mengambil belanjaan Mera. Meti pergi untuk menyimpan belanjaan itu. Mera berteriak kepada Kokila bahwa dia akan belanja kembali besok. Tidak ada yang bisa menghalangi Mera. Kokila menghentikan Mera berbicara. Kokila meminta kepada Tolu untuk membawa laptop Mera. Kokila berkata segala sesuatu yang Mera lakukan dan termasuk online harus dihentikan. Mera berkata tidak bisa untuk melakukannya. Tolu turun membawa laptop Mera. Tolu menyimpannya di belakang. Kokila memberitahu Mera harus bisa melakukannya dan Kokila akan segera menikahkan Mera dengan pria yang baik. Mera berkata bahwa dia adalah harimau betina dan tidak ada yang berani untuk mengendalikan Mera. Kokila menjawab dia adalah master cincin dan dia bisa untuk mengendalikan Mera. Mera berkata dia adalah burung yang dikurung sedangkan dia sudah dewasa. Dia bebas mau apapun, tidak ada yang bisa menghentikan Mera. Ahem berkata bahwa Mera masih kecil. Mera sudah dewasa dan keluarga tidak mau menerima Mera. Lalu Mera mencoba berjalan keluar. Gopi memanggil Mera untuk menghentikan Mera. Vidya dan Gopi menghampiri Mera meminta untuk tidak pergi di sana. Mera menyeringai. Dia berpikir mereka semua akan menghentikan, kemudian dia bisa membuang kondisinya dan bebas untuk memerintah mereka semua. Kokila berkata tidak ada yang bisa menghentikan Mera. Dia bebas akan pergi kemanapun. Hetal meminta kepada Ahem untuk menghentikan Mera. Ahem berkata dia tidak bisa melarang Mera karena dia tidak bisa menentang Kokila. Gopi memohon kepada Kokila untuk menghentikan Mera atau Kokila harus membiarkan Gopi pergi bersama Mera. Kokila memberitahu semua orang bahwa mereka harus mempercayai Kokila dan harus percaya sampai sekarang. Sedangkan Ginjal melihat kotak perhiasan. Dia berpikir harus menjual perhiasan itu dan menjalani sisa hidupnya dengan mengeluarkan banyak uang. Ginjal terkejut, dia tidak melihat perhiasan di dalam kotak itu. Ginjal berpikir bahwa Urmila pasti telah mencuri perhiasannya. Di sisi lain, Mera mulai berjalan keluar rumah. Mera kira keluarganya akan menghentikan Mera, tetapi semua keluarga melihat Mera di jendela. Kokila berteriak untuk menjaga dirinya sendiri. Gopi memohon kepada Kokila untuk menghentikan Mera. Kokila menghentikan Gopi memohon padanya. Mera melihat keluarga di jendela. Tiba-tiba hujan membasahi Mera. Mera menghampiri penjual payung. Dia mengambil payung dari penjual. Penjual meminta untuk membayarnya. Mera berkata tak punya uang. Lalu Mera memberikan cincin kepada penjual itu. Penjual mengatakan tidak membutuhkan cincin palsunya dan membutuhkan uang. Lalu Mera mengambil payung dari penjual itu dan lari dari sana. Lomba lari berlangsung. Mera dikejar oleh penjual payung sambil hujan-hujanan. Mera ditangkap tepat di depan rumah Modibapan. Penjual merebut payung dari Mera, lalu mendorong Mera sampai jatuh ke lantai. Gopi melihat Mera terjatuh dan memohon untuk menyelamatkan Meranya. Kokila memohon kepada Gopi untuk memberi pelajaran kepada Mera. Mera duduk di jalan dan berpikir keluarga Modi sangat kejam tidak memanggil Mera kembali.
Kokila meminta kepada ayam untuk menunggu dan menonton. Merah mulai merasa kedinginan. Selanjutnya Ginjal mengobrak-ngabrik pakaian Urmila. Urmila menegur Ginjal. Dia lancang membongkar kamar dan lemarinya. Ginjal marah kepada Urmila bahwa dia telah mencuri perhiasan Ginjal. Urmila menunjuk Ginjal bahwa dia telah menuduh Urmila, dan Urmila terkejut melihat kamarnya berantakan, sedangkan Ginjal terus mencari perhiasan di kamar Urmila. Urmila melihat pisau di meja. Urmila memegang pisau dan diletakkan di leher Ginjal. Urmila tahu bagaimana menghadapi Ginjal. Ginjal sangat ketakutan. Ginjal melihat merica di botol. Ginjal diam-diam mengambil merica itu, lalu disemprotkan ke mata Urmila. Lalu Urmila merasa perih matanya. Ginjal menyadari bahwa Urmila cuma mengancamnya. Dia memanggil polisi melaporkan Urmila. Selanjutnya, Merah mulai menggigil menahan dingin. Gopi memohon kepada Kokila untuk memaafkan Merah. Kokila memohon untuk membuat Merah sadar bahwa Merah tak bisa membuat apa-apa tanpa keluarga. Merah berteduh di bawah pohon. Merah duduk kedinginan. Vidya sangat sedih melihat kakaknya. Gopi menangis tak tega melihat Merah. Hetal berkata dia merasa kasihan kepada Merah. Kokila berteriak memanggil Meti. Meti menghampiri Kokila. Kokila berkata dengan keras meminta Meti menyiapkan pakora untuk semua orang. Merah sangat kesal kepada keluarganya, tak ada yang peduli padanya. Kokila meminta Tolu dan Molu mengawasi Merah. Semuanya lalu masuk ke rumah. Gopi khawatir melihat Merah ketika akan pergi. Tolu dan Molu berdiri melihat Merah ke bawah. Merah berkata bahwa keluarga sangat kejam, tidak ada yang peduli padanya. Merah menatap ke atas. Merah mulai menangis di sana sambil menggigil kedinginan. Inilah cerita si cantik Gopi. Saksikan di episode selanjutnya, pasti akan semakin seru.